Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tabikun. Sambut pegikan salam perjuangan. Kuta merdeka. 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 Yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Hajah Winarti SEMH. Yang kami hormati Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Bapak Palgunadi STB, Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, juga anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung 4, Bapak Haji Anwar Irawan SEMR, dan Bapak Haji Am Syafi'i SAG. Juga yang kami hormati Bupati Kabupaten Tagabus, Bapak Dr. Adas Haji Mohsaleh Asnawi MAMH, Ketua DPRD Kabupaten Tagabus, Bapak Agung Setia Utomo STMM, Kepala Kepolisian Resort Tagabus, diwakili oleh Kasat Intelka Polres Tagabus, AKP Efriansyah Eskom, seluruh ketua partai di Kabupaten Tagabus, para wakil ketua DPRD Kabupaten Tagabus, anggota DPRD Kabupaten Tagabus fraksi PDI Perjuangan, juga yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tagabus, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tagabus, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tagabus, juga jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Tagabus, pengurus ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Tagabus, serta badan sayap dan sayap PDI Perjuangan Kabupaten Tagabus. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam ruang terbuka, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tagabus tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati Ketua dan pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Hajah Winarti SEMH, yang terhormat anggota DPRD Lampung dari Partai PDI Perjuangan, Pak Jodoar dan Pak Syafi'i, yang saya hormati dan terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tagabus, Wakil Ketua DPRD Pesawaran yang hadir dalam kesempatan ini,
Ketua DPC PDI Perjuangan, instansi vertikal, KPU dan Bawaslu yang saya hormati, Kepala Badan Kembaspo se-Kabupaten Tenggarus, para tokoh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Bapak Ibu hadirin dan peserta pusat yang saya banggakan, dan khusus yang saya hormati senior saya, Bupati dan Wakil Bupati Tenggarus periode 2023, Ibu Dewi dan Pak Satriani. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan bermacam-macam nikmat, sekaligus bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka menghadiri acara musyawarah anak cabang 6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tenggarus. Mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita semata karena kehendak dan izin Allah SWT. Sehingga apa yang menjadi harapan kita dalam pertemuan ini akan terkabulkan hendaknya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Pertama, masih dalam suasana bulan Syawal 1447 Hijriah, saya mengucapkan izin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh hadirin. Semoga di hari bulan yang baik ini kita senantiasa dalam lindungannya dan mendapat berkah dari Allah SWT. Selanjutnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Tenggarus mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah Rancap kepada seluruh peserta dari PDI Perjuangan Kabupaten Tenggarus. Semoga musyawarah Rancap ini berjalan lancar tanpa adanya hambatan, sukses menghasilkan sesuatu keputusan yang penting dan terbaik bagi partai. Bapak Ibu staf-staf yang saya hormati, momentum musyawarah Rancap sangat penting dan memiliki nilai strategis untuk menetapkan program kerja organisasi PDI Perjuangan di tingkat cabang dan anak cabang agar senantiasa berjalan lebih baik dan mampu menghadapi tantangan dan hambatan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, muara tujuan musyawarah Rancap yaitu mengedepankan prinsip profesionalisme, tertib dan mengedepankan musyawarah untuk pemilihan dan penyusunan struktur organisasi serta program kerja. Saya berharap melalui musyawarah anak cabang ke-6 DPD Perjuangan Kabupaten Tenggarus kali ini akan menghasilkan komitmen untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas serta keberadaan organisasi partai secara prima sehingga dapat berperan sebagai salah satu elemen kekuatan pembangunan di Kabupaten Tenggarus. Keberadaan partai politik sangat dibutuhkan sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dalam ini stabilitas keamanan politik merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena untuk kelancaran pembangunan di daerah, kondisi dan suasana yang harmonis antara partai politik dan pemerintah adalah satu keharusan dan merupakan amanat dari seluruh masyarakat Kabupaten Tenggarus. Selain itu, partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembangunan. Karena melalui partai politik lahir para legislator di DPRD yang melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi dalam konteks ini, partai politik merupakan indikator terciptanya situasi yang masih mendukung lainnya pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, khususnya keluarga besar PDI Perjuangan. Saya tidak bisa menahan, harus saya sampaikan bahwa secara historis saya itu ada hubungan emosional dengan PDI Perjuangan. Karena dulu waktu kami SMA, saya SMA tahun 75-76 ini masih PDI Montong Budi ya, dari PDI itu saya ingat betul di Lampung itu dipimpin oleh Pak Roni, Pak Alamin Kerain, ya, Pak Mujani, Pak Zaini,
kami ini anak sekolah yang masih kelas 1, kelas 2, karena dalam rangka untuk pemanfaatan kesempatan, kami selalu kalau PDI itu kami tidur di kantor PDI di Jalan Bambu Pahoman. Apa harapannya? Dan itu memang betul terwujud. Dan ini saya dan teman saya ada yang dari Palembang, karena keluarganya Pak Aswan juga orang PDI. Ini kita tinggal di kampus itu dengan harapan kalau waktu rapat disuruh beli nasi. Nanti pulangnya dikasih. Gitu. Kita makan lepas. Iya betul. Itu 2 tahun, 3 tahun. Itu bubar-bubarnya kami itu karena perubahan antara PDI itu dengan PDI Perjuangan. Dan kami selesai sekolah. Nah oleh karenanya saya akui atau tidak akui, saya harus mengakui ini bahwa darah saya yang ada sekarang itu ada kontribusinya dari PDI. Makanya ketika saya diundang, ini bertabrakan betul ini acara Pak. Betul-betul. Mau Serembang ada acara dari Gubernur, undangan dari acara dari ini. Kemudian saya bilang PDI harus hadir. Karena bagaimanapun saya harus akui, saya bisa jadi bupati hari ini, paling tidak kontribusi PDI itu ada dengan saya. Oleh karenanya, Pak Agung jangan sungkan, mau suruh apapun bupati oleh Pak Agung boleh. Itu PDI, kita kerjasama dengan baik. Karena bagaimanapun dalam membangun satu daerah tanpa ada kerjasama legislasi dan eksekutif, nonsen, nggak ada itu. Kita perlu kerjasama yang betul. Dan kita harus memahami betul. Saya ingin sampaikan di warga PDI yang ada. Jadi tolong kita lupakan bahwa kita perbedaan waktu kemarin. Tapi sekarang nyatanya memang sudah saya yang harus mimpin. Tolong didukung. Dukung. Karena tidak ada tujuan lain, tidak ada orientasi lain saya pulang kampung. Saya itu kelas 2 SMP Pak. Bu Nati sudah merantau. Di Bandar Lampung itu saya tinggal kantor PDI itu. Waktu SMP, SMA-nya sedikit, SMA PKI 2. Tinggal kantor PDI. Merantau gitu. Ini saudara saya, ketua PDI. Ini saudara. Bukan saudara jauh, bukan saudara ini, memang saudara. Nah itu PDI, saya itu. Nah akhirnya selesai, pindah, hijrah, dinamika hidup kan tetap ada. Waktu itu kita pilot, waktu tahun 88 karena ada ekonomi di Indonesia memang betul-betul itu pilot. Tapi saya ke Jakarta itu bukan kabur, hijrah untuk menjalin ini. Karena bagaimanapun dalam hidup ini sampai Rasulullah itu semua pernah dicoba hidupnya. Dan semua saya baca biografi dari konglomerat, dari orang-orang kaya di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah bangkrut habis dulu. Baru mereka ini. Saya juga habis seperti itu. Saya hijrah ke Jakarta, alhamdulillah saya bisa hidup dan bisa pulang menjadi bupati. Saya pulang ini supaya saudara-saudara saya dari PDI Perjuangan supaya tahu tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain kecuali memang ibadah untuk mempertanggungjawabkan sebagai orang kelahiran Tenggamus untuk anak tumpu, kalau kata Lampung, anak cucu kita ke depan. Tidak ada yang bisa memikirkan mereka, nggak ada yang bisa memikirkan mereka kecuali kita yang ada sekarang. Sementara kita sekarang masih relatif, kita nggak tahu umur kita kapan dipanggil. Makanya ada kesempatan sekarang, saya bilang kita manfaatkan untuk memikirkan anak masa depan. Makanya saya minta kerjasama antara legislatif dari PDI Perjuangan dan anggota PDI Perjuangan. Mari kita kerja bersama untuk membangun Tenggamus ini. Tenggamus ini kaya, potensinya kaya. Desa wisata, potensi wisata kaya, banyak sekali. Kita punya 202 kilo pantai. Kita pertanian, siapa yang gak kenal dengan Tenggamus pada waktu zaman Orde Baru? Hasil pertanian kita, beras, segala macam, ada. Semua. Kata Presiden, kita sangat dunia. Tidak pernah akan ada eksis di dalam satu ini kalau memang tidak menggali harta sendiri yang ada di tempat itu. Dan kita mayoritas petani, 80%. Tidak pernah akan ada peredaran uang, tidak akan pernah peredaran ekonomi di dunia di Kabupaten Tenggamus ini
kalau tidak ada hasil komoditi yang ditransaksikan hasil komoditi dari petani. Jadi kalau petani tidak berhasil, itu nonsen. Pasti semua efeknya UMKM bangkrut segala macam ini. Anak mau sekolah susah. Makanya sekarang saya sudah sampaikan kepada Pak PDI di anggota dewan, program kita sekarang mengangkat potensi yang ada di Tenggamus ini. Mari kita angkat, kita berdayakan, dan kita bantu. Jangan sampai ada cerita cari pupuk pun susah bagi petani. Insya Allah. Jadi Bu Nati, saya sudah sepakat dengan Pak Agung dengan semua anggota dewan yang ada di PDI. Mari kita sama-sama samakan persepsi, samakan niat dengan awal itu untuk anak umpuhan di depan, kalau bahasa Lampungnya, untuk anak cucu kita ke depan. Gak ada yang bisa mikirkan kalau kita ini suatu waktu anytime, kapan saja kita bisa dipanggil oleh Allah. Tapi apa yang kita sudah perbuat untuk anak-anak cucu kita, ini akan menjadi perhitungan kita dalam asap kita nanti. Makanya saya selalu mengingatkan, mari kita mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa berpikir, kita ciptakan sesuatu yang memang betul-betul bisa untuk membahagiakan anak cucu kita, sehingga anak cucu kita bisa berhasil. Saya anak petani, nggak tahu orang tua saya apapun. Tapi karena zaman Orde Baru, petani itu dibantu oleh pemerintah, semua oleh pemerintah, sehingga produktivitasnya betul-betul terjamin. Semua jadi ini. Buktinya saya bisa sekolah tinggi, bisa akhirnya bisa jadi bupati. Itu. Karena orang tua waktu itu yang berpikir. Nah, sekarang saya berharap yang ada sekarang ini. Dan saya minta untuk keluarga besar PDI, jangan lihat yang kemarin, kita lihat yang sekarang. Ini yang namanya politik itu biasa. Ada menang kalah. Tapi tidak ada tujuan lain kecuali untuk menciptakan masa depan dari Tenggamus ini. Nah, jangan, dia kan dari partai lain, saya kan PDI, tetap aja saya pilih. Jangan lah. Jalan lurus, ya jalan lurus. Ini yang kita manfaatkan sekarang, yang kita jadi tagline kita jalan lurus. Jangan lagi Tenggamus. Udah itu udah liwat. Nanti kalau ada giliran lagi, waktu kita lagi. Ya. Jadi kita samakan persepsi untuk membangun Tenggamus ini. Kepada pengurus partai politik yang hadir di sini, saya berharap supaya dapat berperan aktif dalam rangka menciptakan situasi politik yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Marilah kita laksanakan tugas dan fungsi kita dengan baik demi daerah yang kita cintai ini. Bapak, Ibu hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, barangkali ada hal yang tidak berkenan di sini, tapi saya tidak ada niatan lain. Apa yang saya sampaikan itu untuk demi kemajuan masa depan daripada Kabupaten Tenggamus. Tidak ada lain. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kekuatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tercinta. Amin. Saya mohon maaf, setelah ini saya akan meninggalkan tempat karena saya ini sudah tunggu Bu Nati. Atau menunggu Bu Nati buka dulu, boleh. Nanti saya akan itu. Nah, di sana ada musrembang gitu. Terus ada lagi undangan dari gubernur. Ini padat betul, ternyata jadi bupati itu nggak gampang. Iya. Tapi banyak berpikir, ada banyak waktu. Saya biasa di swasta, agak tenang, sabar, biasa di politisi Bu. Yang namanya dewan tuh nggak sibuk nggak. Kalau dewan ada yang mengatakan sibuk itu bohong. Nggak sibuk dewan. Ya ngatur waktunya dewan sendiri. Nah kalau bupati ini nggak bisa, nggak diatur betul. Salah sedikit langkah ditulisin gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabibul, Merdeka.
Haji Muhammad Saleh Asnawi. Boleh tepuk tangan untuk beliau? Darah beliau itu merah. Perjuangannya sama dengan kita. Kebijakannya pro rakyat. Maka sewajarnya kita semuanya mendukung kebijakan beliau. Tepuk tangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. Yang saya hormati, di sini saya didampingi oleh pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Saudara Bapak Palgunagi, Sekretaris DPD, Wakil Ketua Yanwar Irawan, Wakil Ketua Dewi Anjani, Wakil Ketua Bapak Johan Ali, Wakil Ketua Bapak Grace, Wakil Ketua Bapak PKS, terima kasih. Partai Golkar, terima kasih. Masih ada partai lain yang belum saya sebut? Sudah semua? Partai P3, terima kasih. Lalu yang dipimpin oleh Bupati Pak Asnawi dan juga wakilnya, Ketua DPRD-nya Mas Agung dalam kondisi dingin. Wah, dinginnya nggak tepuk tangan. DPD PDI Perjuangan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di samping kita mengadakan musyawarah anak cabang di periode 2026 ini, kita juga halal bihalal, sehingga apa yang kita akan kerjakan ke depan. Mengingat saya baru 6 bulan ini sebagai Ketua DPD, tentu saya dan juga jajaran ke depan, Pak Bupati, ada hal-hal kebijakan yang mungkin keliru atau salah. Dari awal saya sudah minta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada hari ini musyawarah anak cabang sebagaimana turunan daripada kongres. Saya harapkan seluruh kader mengikuti dengan baik, mengikuti dengan cermat. Karena apa? Dari 20 kecamatan, 302 pekon atau desa, ini semuanya akan ada perubahan struktur organisasi. Siapapun yang ditunjuk oleh DPD partai untuk memimpin kecamatannya masing-masing, saya harap semuanya disiplin dan kompak. Siap? Kalau ada anggota fraksi yang tidak jadi ketua PAC, bisa jadi saya partai dan sebagainya. Ingat, bukan jabatan yang kita cari, ini bonus jabatannya. Ketika kita bersama Pak Bupati membangun Tanggamus, kita gunakan manfaat ini, manfaat yang bermanfaat. Manfaat yang bermanfaat, kata Pak Bupati tadi. 3 kali saya sebut kata Pak Bupati. Karena apa? Beliau sudah meluangkan waktu menunggu sampai dengan pembukaan. Apa namanya? Angklung Pak Bupati. Kan kasihan sama panitianya. Harus buka pakai angklung. Gitu ya Pak Bupati ya? Ya, ini saya berterima kasih kepada Pak Bupati, kepada Forkompimda dan juga teman-teman pimpinan parpol yang pada hari ini ikut membuka acara yang bersejarah, karena Musancap itu 5 tahunan sekali dilaksanakan, dan mudah-mudahan hari ini dan ke depan Pak Bupati, saya tadi di rumah dinas Ketua DPRD sudah titip kader PDI Perjuangan di Tanggamus. Ini orang baik, walaupun sedikit atau banyak tapi dia baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Saya Minarti, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah anak cabang ke-6 Kabupaten Tanggamus secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan selalu Pak Bupati. Yang saya hormati Kapolres Tanggamus, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kasat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, saya perlu tegaskan, kita semua, kalau ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Kalau ada kata salah, jangan dilaporkan.